Saudara Tiani, kamu mau kabur ya? Pak Shen, saya difitnah. Wuyong yang mengambil uangmu. Dia yang menjebak saya, Pak Shen. Saudara Tiani, saya sudah memberimu uang. Saya ingin kamu bantu saya dapatkan lebih banyak uang di bursa saham. Sekarang, ingat apa yang saya bilang? Pak Shen, saya benar-benar difitnah. Saya ditipu oleh Wuyong itu. Pak Shen, Anda ini... Tiani, beberapa waktu lalu kamu bantu saya. Di bursa saham, untungnya lumayan. Saya sangat mengandalkanmu. Itu karena hoki Pak Shen baik. Kita semua ikut beruntung, hahaha. Beberapa waktu ini, saya ingin beralih ke bisnis yang legal. Butuh modal awal. Ini 50 juta. Asal kamu bisa mengelolanya dengan baik, 50% dari keuntungan akan jadi upahmu. Masih ragu apa? Dengan uang ini, pernikahanmu dengan Men-Men bisa teratasi. Tiani. Saya tahu kekhawatiranmu, tenang saja. Saya orang yang punya aturan, asal kalian tidak menipu saya. Kalau kalah saya terima, tidak akan menyulitkan kalian. Tapi kalau saya tahu kalian menipu saya, kalian tahu akibatnya. Baik, 50 juta, saya terima. Hahaha, bagus. Amble. Percayalah ya. Data menunjukkan, dua saham ini akan naik terus besok saat pembukaan. Sekarang waktu terbaik untuk masuk, bagi jadi 2 waktu. Untuk investasi, pastikan beli saat pembukaan besok. Semua paham? Paham. Zhang Tiani, lulusan EMBA Manajemen Keuangan Cambridge. Ahli saham, reksadana, futures, pernah dapat keuntungan 150% dalam 28 hari. Tiani, semuanya sudah diatur. Besok saat bursa buka, akan otomatis dibeli. Ini saat penentuan. Ayo, saya ajak kamu ke suatu tempat. Santai sebentar. Ayo. Tenang saja, dia tidak curiga. Kenapa gugup? Ada apa? Tidak, kamu bikin kaget, cepat masuk. Men-Men pasti sudah menunggu dengan cemas. Wah, kenapa kalian baru datang sekarang? Wah, Tiani, besok operasi pasar akan sukses. Kita akan langsung melesat. Tentu saja, semuanya tinggal menunggu pembukaan pasar besok. Setelah itu, aku akan menikahi Men-Men. Hei, ngomong-ngomong. Kamu sudah memikirkan mau pergi kemana untuk bulan madu? Wah, ada orang lain di sini. Hai. Ayong bukan orang luar, kan? Benar. Ayo bersulang. Perslang. Ayo, Kak Tiani, minum lebih banyak hari ini. Kita senang. Mulai hari ini, kita akan jadi orang kaya. Ayo, minum lebih banyak. Tiani. Hai. Wah, hahaha. Kenapa kamu begitu jahat? Kamu memberinya begitu banyak obat. Kenapa, Kak Yong? Bukankah kamu yang menyuruhku memberikannya? Wah, Sang Tiani. Selama ini, semuanya selalu mengandalkanmu. Semua kehormatan adalah milikmu. Aku tidak terima. Hari ini aku akan membuatmu tahu, kamu akan selalu menjadi Pekindangku. Setelah besok, kamu hanya akan jadi sampah. Seorang pengemis, hahaha. Kak Yong, menurutmu berapa banyak yang bisa kita dapatkan kali ini? Tergantung bagaimana penampilanmu nanti, hahaha. Siapa yang berisik sekali? Sial, hari ini pasar saham buka. Untungnya aku datang tepat waktu. Uangku mana, Xiaoli? Bos Hang, kamu mencari aku? Setelah aku pergi kemarin, siapa yang masuk ke kantorku? Kenapa uang yang aku pesan untuk beli saham kemarin hilang? Setelah kamu pergi kemarin, aku melihat Kak Yong. Masuk ke kantormu, tidak ada orang lain yang masuk.
Lagi pula tidak ada yang tahu password akunmu. Tidak apa-apa, kamu boleh pergi. Oh, Wu Yong. Apakah benar-benar kamu? Cepat angkat telepon. Wu Yong, kamu sedang apa? Tianyi, Shanye meminta datang. Aku akan menelepon Shen Ye. Tidak perlu, bawa dia pergi. Hai, kamu ngapain? Hai. Tianyi, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Ada 2 kartu di sini, kita akan bermain besar kecil. Kalau kamu menang, semua hutang kita lunas. Kalau kamu kalah, lihat, ini narkoba terbaru yang dikembangkan. 3 mg saja sudah cukup untuk membunuh. Di sini ada sebanyak 15 mg. Loh. Kamu harus pilih dengan baik. Kalau kamu tidak memilih, aku anggap kamu kalah. Hahaha. 1, 2, 3. Aku pilih kiri. Aku pilih kiri. Wah. Le Man. Tianyi. Aku sangat tidak bisa menyelamatkanmu. Eksekusi. Tidak. Shenye, anak ini kayaknya tidak bisa. Cari tempat sampah, buang dia. Besok berita panasnya adalah mantan jenius bisnis. Kabur membawa uang banyak, akhirnya mati karena overdosis narkoba. Buang, angkat pergi. Kamu datang, Shenye, mau pamitan sama saudaramu? Shenye bercanda, Aku tidak pernah berteman dengan sampah. Mulai hari ini, aku akan setia melayani Shenye. Dengan sepenuh hati. Hahaha. Kamu memang tahu diri. Tidak kejam bukan laki-laki, kalau mau sukses harus tega. Tianyi, jadilah batu loncatanku. Ini takdirmu. kamu siapa? SSST. Kaktai, Shenye bilang Sang Yanyi itu mungkin belum mati. Bos selalu hati-hati. Kamu jaga di dekat rumahnya kalau ketemu. Langsung kendalikan. Ayo. Terima kasih. Mereka siapa? Lain kali pasti ku balas budimu. Kamu namanya? Kamu gelandangan baru ya? Aturan di sini. Uangnya milik Kak Kuning. Aku bukan gelandangan, itu uangku. Nggak ngerti bahasa manusia? Ini aturan. Di sini aku yang berkuasa. Hari ini aku kasih tahu kalau mau tinggal di sini. Tunduk seperti anjing, atau aku akan menghajarimu setiap kali bertemu. Pukul sekali, anjing harus diajari pelajaran. Bersyukurlah pada si rambut kuning kita. Ayo, semua serahkan uangnya, cepat. Ini uangku. Apa katamu? Aduh.
Itu uangku. Kakak, baik-baik saja? Mulai hari ini, tidak ada yang bisa mengambil uangku. Tenang saja, Shenye. Aku akan terus mengirim orang untuk mencari Sang Tianyi. Hei hei hei. Baik-baik. Yongga, menurutmu, apakah Zhang Tianyi belum mati? Tidak mungkin, narkoba yang disuntikan padanya. Bahkan gajah pun akan tumbang. Lalu kenapa tidak ada kabarnya? Aku agak takut. Takut apa? Saat dia masih hidup. Bukan tandinganku, bahkan jika dia tidak mati. Sekarang dia hanya anjing terlantar. Ayo, biarkan aku melampiaskan. Kalian tidak menyangka kan? Naik bam. Di sini cepat. Apa maksudnya ini? Kamu mengalahkan si rambut kuning kemarin, sekarang kamulah bos di sini. Ini untukmu. Aku bukan bos kalian. Aku tidak mau uang ini. Aku tahu kamu meremehkan kami, aku juga tahu kamu pasti sedang dalam kesulitan. Sebenarnya kamu tidak perlu meremehkan. Kami, pengemis kota ini. Ini organisasi yang sangat besar. Kamu sekarang hanya kepala kecil di satu area. Hidup para bos di atas tidak bisa kamu bayangkan. Coba ke kamu. Berapa biaya yang harus dibayar setiap gelandangan setiap hari? Setiap hari, gelandangan di satu area harus membayar sekitar 10.000. Di atasnya ada 5 manajer, masing-masing sangat hebat. Hidup mereka sangat mewah. Lalu berapa rasio pembagian rata-rata kalian? Setiap gelandangan, uang yang didapat setiap hari dibagi dengan rasio 4, 6. 60% harus diserahkan, hanya bisa menyimpan 40%. Aku mau jadi bos kalian, tapi mulai sekarang, keuntungan kita dibagi 50-50. 50:50. Hei, apa kamu punya julukan keren? Tidak, namaku Sang Tianyi. Semua perhatikan ya. Dia, mulai sekarang jadi bos kita. Panggil Kak Tianyi, aku mau tantang kamu. Aku tantang kamu sekarang. Bos kita baru mulai urus hari ini. Kalau mau tantang formal dikit lah. Besok aku tantang kamu secara resmi. Tantangan ini maksudnya apa? Bos, aku jelasin ya, begini. Sekarang kamu termasuk manajer level paling bawah. Di atas masih ada 5 manajer besar. Mereka menguasai semua gelandangan di kota ini. Hidup mereka juga jauh di luar bayanganmu. Seluruh organisasi hanya mengizinkan level rendah menantang level tinggi. Tantangannya ditentukan oleh level tinggi. Itu dia. Bos, itu Q, baik banget sama kita. Sering kasih makan gratis, keluarganya punya klinik. Kalau luka atau sakit, kita selalu cari dia. Q 2 porsi. Kemarin makasih ya. Bos, kalian kinau. Aku Sang Tianyi. Aku yang Q. Ciwe. Aku kirim pesan kok nggak dibalas, bos. Dia manager level 5, Tainan. Katanya sifatnya sangat kejam. Kamu siapa? Kak Tianan, ini bos baru kita. Zhang Tianyi. Urusan anak buah kecil kayak kalian, urus sendiri aja. Jangan lupa bayar iuran tepat waktu, udah. Jangan pada nongkrong di sini, bikin kesel. Nggak lihat Kak Tianan lagi ngobrol sama Q? Malam ke tempatku, aku siapin hadiah buat kamu. Aku masih kerja, tolong minggir. Jangan nggak tahu diri, kalau bukan karena Kak Tianan. Gak ada yang suka sama kamu, ngapain maksa? Dasar gelandangan sampah, cari mati. Berhenti! Kalau berani sentuh, aku langsung telepon polisi. Kamu suka ikut campur ya, berani ikut aku? Tianyi, aku nggak apa-apa, mereka nggak berani apa-apa. Kukira hebat, ternyata pengecut, nggak berani datang. Aku pergi sebentar, jangan dimakan nasiku. Kamu kalah lagi, ini udah kedua kalinya. Kalah lagi bakal kena hukumanku. Tianan, kamu telat, kakak bosan nih. Orang sini nggak ada yang bisa main game. Kakak tolongin aku. Mau kabur? Kalah harus kena hukumanku. May Xayan Bailu. Kalian jangan keterlaluan, ini wilayahku. Mesim Bailu, berhenti bermain. Benar-benar tidak menarik. Terima kasih. Aku memanggil kalian untuk rapat 5 manajemen tingkat tinggi. Tainan, siapa orang ini? Kenapa bawa orang luar?
Baik, Mengking, mengingat kamu adalah Meneer kedua. Aku kasih kamu muka. Kamu bisa pergi, lain kali aku habisi kamu. Kamu suruh aku pergi. Bukankah aku kehilangan muka? Jangan tidak tahu diri, Taiga kali ini memberimu nyawa. Masih tidak berterima kasih? Sudah, aku orang besar tidak ingat kesalahan orang kecil. Pergi. Oh, kalau begitu aku benar-benar berterima kasih padamu. Ah, kalau tidak mau apa? Aku ingin menantangmu. Tidak mengerti bahasa Tionghoa? Aku bilang aku ingin menantangmu. Sekarang, segera, langsung. Hahaha, sudah lama tidak mendengar kalimat ini, pikir baik-baik. Menentangku, ikuti aturanku. Baik, sangat sederhana. Apakah setelah mengalahkanmu, aku jadi manajer lantai 5? Kamu benar-benar menghayal, masih ingin jadi manajer. Sepertinya kamu benar-benar tidak tahu betapa menakutkannya Tai ke kami. Tainan, urusanmu sebaiknya diselesaikan nanti. Jangan tunda rapat kami. Bocah, aku sebentar lagi rapat, kamu berlutut. Minta maaf, aku anggap ini tidak pernah terjadi. Hahaha. Cepat selesaikan, agar kakak Mengking tidak marah. Kalau kakak Meng marah, akibatnya sangat serius. 1, 2, 3, 4. Aku akan membuatmu berdarah di tempat. Benar-benar cari mati, bocah. Hari ini aku akan membuatmu berdarah di tempat. To run. Bocah, asal kamu bisa bertahan 3 menit, tidak keluar dari lingkaran ini, berarti menang. Sangat sederhana, dalam 3 menit, mengeluarkanmu dari lingkaran ini. Berarti aku menang, benar? Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata mati. Kakak Mengking, menurutmu bocah ini bisa bertahan berapa detik? 30 detik? Tidak akan lebih dari 30 detik. Kemampuan Tainan aku tahu, tapi tatapan orang ini membuatku merasa dia tidak sederhana. Kakak Mengking, kapan kamu belajar melihat pria? Sepertinya semua orang tidak memandangku. Sebelum kamu, ada 3 penantang, 1 kakinya patah. 1 jadi idiot. Masih ada 1 orang cacat, kamu adalah yang keempat. Bisa aja lama banget. Kamu bikin aku ngantuk, mau bertarung atau tidak? Kamu memang suka cari masalah. Di tanganku, kamu cuma seperti semut, bisa kubunuh kapan saja. Waduh, matamu memang kecil ya. Kamu sudah banyak bicara kasar. Jangan-jangan semua yang menantangmu mati karena omonganmu. Mending ganti nama jadi Tiesuo, santai saja. Hari ini aku pasti mengalahkanmu. Bocah, aku akan membunuhmu. Tantangan dimulai. Kamu belum makan ya? Ya? Ya. Poka. Cepat juga, tapi tidak ada gunanya. Aku hanya pakai 30% tenaga, bukan full power. Biar tidak membosankan. Kamu cuma jago omong doang. Bocah ini memang berbakat. Tienan, dasar bodoh, dibikin muter-muter. Tienan, dasar bodoh, cepat habisi dia. Semangat Tienan. Bagaimanapun kamu lari, di lingkaran ini, kamu tidak bisa kabur. Aturan permainan ini dibuat khusus untuk Tienan. Kakak Mengking, kenapa bilang begitu? Aturan permainan ini dibuat khusus untuk Tienan. Kakak Mengking, kenapa bilang begitu? Tienan sangat tahu, kelebihannya adalah tidak fleksibel. Aturan permainan ini untuk memaksimalkan kelebihan Tienan. Begitu maksudnya, kan? Kakak Mengking. Tienan punya darah Mongol, jago gulat. Jadi kalau ruang gerak dibatasi, mudah ditangkap di hadapan kekuatan mutlak. Zhang Tianyi tidak punya kesempatan. Bocah, enak tidak? Sekarang minta ampun masih bisa. Jangan harap. Kamu bilang apa? Kakimu bau sekali. Ramai sekali. Aku terlambat, ramai sekali, aku terlambat. Chao Deng, kamu terlambat. Maaf, semalam mabuk. Kakak Chao datang, main dengan aku, Kak Chao. Tidak datang lihat kami, ada yang baru ya? Yang baru mana bisa menandingi kalian, yang lama. Hari ini kan datang. Ada apa ini? Ada yang menantang kami, itu bocah di atas panggung. Itu Kak Chao, dia bilang mau menantang kita satu persatu. Menantang kita.
Penentang. Menarik. Ah, Kamu bisa juga. Kalau orang lain udah nggak bisa berdiri. aku cuma pakai 30% tenaga. Hei Yonggon Shok Yogo. Aku akan mengakhiri hidupmu. 4 ons mengangkat 1000 kaki. Gunakan tenaga lawan. Poka. Gunakan tenaga lawan. Ah, Tainan, kamu sudah kalah. Ini tidak sah. Aku yang keluar sendiri. Tidak sah, Tainan. Kalah ya terima. terima kasih infonya. Siapa namamu? Kau Jing, manajer ketiga. Aku kasih waktu 1 hari, minggat dari sini. Besok aku akan mengambil alih tempat ini. Berhenti, biarkan dia pergi. Di sini. Kak Tianyi. Kak Yu, cepat lihat Kak Tianyi. Apa dia baik-baik saja? Kak Tianyi terluka parah. Sementara tidak ada bahaya, cepat bawa dia ke klinik. Kak Tianyi, tahan, tahan. Kak Chiyu. Kak Tianyi tidak apa-apa kan? Tenang, dia baik-baik saja. Aku akan buatkan ramuan tradisional. Istirahat beberapa hari, cepat sembuh. Aku masih khawatir, jangan-jangan Tainan dan kawan-kawannya datang lagi. Aku akan jaga di ruang depan. Begitu juga baik. Kak Tianyi, kamu juga menyelamatkanku. Aku pasti akan menyembuhkanmu. Kak Tianyi, aku akan obati lukamu. Kalau sakit, bilang ya. Aku di mana ini? Kak Tianyi, kok kamu sudah bangun? Lukamu belum sembuh, cepat berbaring. Kiyu, kamu sudah bekerja keras. Tidak apa-apa, kali ini berkat kamu. Sebenarnya kamu tidak perlu bersusah payah begitu, mereka tidak berani berbuat apa-apa padaku. Kiyu, ini bagaimana? Di mana ini? Ini klinik tradisional keluargaku, biasanya aku yang mengelola. Kamu menantang Tainan saat kami tiba. Kamu sudah terluka, aku dan Xiao Hei yang membawamu ke sini. Lalu Xiao Hei di mana? Dia jaga di ruang depan, siapapun yang datang tidak boleh mengganggumu. Serahkan. Kakak Tianyi, minum obatnya. Ini baik untuk lukamu. Jangan bergerak, biar aku yang menyuapimu. Buka mulut, Kakak Tianyi, cara bicara dan tingkah lakumu. Berbeda dengan mereka, pakaianmu juga lumayan, aku penasaran. Apa yang kamu lakukan ini? Aku pikir hidup sebelumnya adalah surga. Dikelilingi oleh dunia yang penuh iblis. Kakak Tianyi, ucapanmu aneh sekali. Dibandingkan sebelumnya, aku lebih suka sekarang. Anggap saja aku sebagai orang yang optimis. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Manusia punya masa sulit, pohon punya saat layu. Kakak Tianyi, aku yakin kamu pasti bisa bangkit kembali. Bagus sekali, bangkit kembali. Huhup. Kakak Tianyi, lukamu belum sembuh, tidurlah. Kakak Kiyu, Kakak Tianyi baik-baik saja? Wajahmu kok merah, apa tidak enak badan? Tidak, Xiao Hei, kamu rawat dia, aku pergi dulu. Kiyu. Kakak Tianyi, bagaimana perasaanmu? Sudah lebih baik? Kakak Tianyi, banyak teman di luar ingin menemui. Kakak Tianyi, ayo pergi. Ayo pergi. Belum sembuh. Ayo pergi. Penyakit belum sembuh. Aduh. Huhuk teman-teman, sudah datang semua ya. Kakak Tianyi kemarin mengalahkan manajer lantai 5, Tianan. Menjadi manajer baru, ayo, kita bersenang-senang. Teman-teman, aku Zhang Tianyi. Baru datang, menjadi manajer baru. Keuntungan yang dikumpulkan nanti, aku hanya ambil 40%. Sisanya milik kalian sendiri. Teman-teman, mulai sekarang kita tidak akan lagi di bawah kendali Tianan. Dan para manajer lainnya, dengan Kakak Tianyi di sini, pasti akan membela kita. Baik. Teman, ayo kita ambil alih distrik manajemen kelima. Tianan,
Aku datang untuk mengambil alih wilayahmu. Apa? Sampai sekarang kamu ingin mengingkari janji? Aku Tienan juga orang yang terkenal di jalanan. Berbicara jujur. Lalu sikapmu ini. Tapi aku punya syarat, jika kamu setuju, baru pergi. Silakan katakan. Baiklah. Setelah aku pergi, tolong perlakukan anak buahku dengan baik. Lagi pula mereka sudah ikut aku merantau selama bertahun-tahun. Kalau tidak terpakai lagi, jangan balas dendam. Biarkan mereka pulang ke rumah masing-masing. Tentu saja. Ambil ini. Ini cincin khusus untuk manajer. Mulai sekarang kamu jadi manajer. Saudara-saudara, jaga diri baik-baik. Tunggu dulu. Kamu tidak boleh pergi. Apa? Masih mau menghinaku? Aku ingin kamu tetap mengelola lantai 5. Shenye, kamu cari aku? Tai. Kamu pergi ke Wuyong, bilang padanya. Yuren Bielanen. Naik 10%, ini perintah Shenye. Hello. Keluar. Tutup pintunya. Baik. Aku ingin kamu tetap mengelola area lantai 5. Sebenarnya dari awal, aku tidak bermaksud mengusirmu. Sanggup. Kalau aku ingin merombak seluruh kawasan, aku baru datang. Harus ada orang yang bisa dipercaya oleh saudara-saudara. Harus ada orang yang membuat saudara-saudara benar-benar mengakui. Betul. Seperti kata Papa, naga sekuat apapun tak bisa mengalahkan ular lokal. Mulai sekarang, aku yang bertanggung jawab mengelola operasional di wilayah ini. Kamu yang bertanggung jawab melaksanakan tugas-tugas konkret. Kamu serius? Perkataanku tidak bisa ditarik kembali. Kamu mau mulai dari mana? Sebelum datang, aku sudah cari tahu. Industri di wilayah kita semuanya ilegal. Seperti prostitusi, judi, narkoba. Kita kan memang gelandangan, dulu. Orang-orang yang terpuruk di masyarakat, tidak punya jalan keluar. Orang-orang yang hidup di jalanan. Makanya, kita harus bantu mereka kembali ke jalan yang benar. Ya. Pilih berbagai macam bakat dari saudara-saudara kita. Beri modal pada mereka yang punya keterampilan. Bagi yang mau ikut saudara-saudara ini berwirausaha. Ajak saudara-saudara bersama-sama, misalnya, di wilayah ini, beri beberapa lokasi toko yang bagus, biar saudara-saudara mengelolanya sendiri. Kedai teh, warung makan, bengkel mobil, restoran, dan sebagainya. Aku ingin kalian hidup lebih layak seperti manusia. Kamu gabung. Kita kerjasama, mulai dari sekarang. Kamu adalah pemegang saham awal saya berikan kamu 25% saham. Saya percaya kamu, pasti akan sukses besar. Saya orang kasar, saya tahu kamu juga ingin yang terbaik untuk saya. Tapi, saya juga tidak akan mengecewakan niat baikmu. Saudara, Sang Tian Yi punya kamu. Pasti akan bangkit kembali. Kita berdua akan berbelanja dengan baik. Isi seluruh tanganmu dengan cincin. Saudara Tai Long, silakan duduk. Shenye juga mengirim orang-orang sembarangan. Semakin tidak tahu diri. Man, kamu keluar dulu. Saudara Tai Long, bagaimana ini? Apa kata Shenye? Biaya bulanan naik 10%. Kamu juga tahu kan? Lihat saya sekarang, setiap bulan harus memberi Shenye 2 juta. Kamu masih mau tambah? Saudara tidak punya makan, saya juga tidak bisa. Maksud Shenye, Tai Long kamu. Sudah berapa lama dengan Shenye? Hampir 10 tahun. 10 tahun, apakah kamu pernah berpikir? Apa arti 10 tahun bagi seseorang? Apa yang ingin kamu katakan? Saya ingin bilang, apakah kamu pernah berpikir untuk mandiri? Apakah kamu pernah berpikir untuk mandiri? Hahaha, saya tahu, kamu ini selalu menghargai perasaan. Kamu ingin membalas budi Shenye kan? Shenye pernah menyelamatkan nyawa saya. Tapi modal dan timmu sekarang sangat matang, dan orang harus naik ke atas, bukan? Kamu paham maksud saya? Hahaha, pernah dengar tentang Pangeran Liu Shao? Orang ini, dia sudah jadi calon raja. Tapi akhirnya, dia harus membunuh kaisar untuk naik tahta. Shenye sekarang punya banyak bisnis, kamu juga tahu. Jadi saya ingin berdiskusi denganmu, kita berdua. Bagi aset Shenye, 50-50. Kita masih muda, jalan masih panjang. Semua bisnismu saya ambil, dan kamu dan saya setara, tidak boleh kamu perintah saya. Baik, sepakat. Ingat kata-katamu hari ini. Shen Bang King, kamu si rubah tua. Suatu hari, aku akan membuatmu berlutut di hadapanku.
Tainan, dengar Xiao Hei bilang. Di dalam ada 5 manajer. Bisa ceritakan tentang 4 lainnya? Bisa. Betul, Kak Tienan, ceritakan pada kami. Karena kalian bertanya, aku akan ceritakan dengan lengkap. Organisasi geng pengemis kami, dari atas ke bawah. Bos besar Yan Guangming, orang ini sangat misterius, katanya suka memakai baju tradisional Tiongkok, ramah, suka burung dan ikan, kira-kira. Umurnya sekitar 60 tahun, belum pernah menghadiri acara publik apapun. Sampai sekarang aku belum pernah bertemu. Oh, sangat misterius ya. Ya. Biasanya yang menghadiri rapat tingkat tinggi, tender. Menyambut tamu penting, semuanya diwakili oleh asistennya. Meng Qing yang bertindak. Saat kami menantang hari itu, dia juga ada. Benar. Biasanya yang bisa mengumpulkan kami, 5 manajer untuk berdiskusi. Cantik, berpendidikan tinggi, tubuhnya indah, sekaligus. Manajer keuangan organisasi, penampilannya dingin seperti es. Terlihat sopan dan berpendidikan. Juga seorang ahli negosiasi. Wanita yang sangat berbakat, tapi katanya bos besar punya anak perempuan, sedang sekolah di luar negeri. Namanya apa? Oh ya, Yan Ruyu. Di dalam buku ada Yan Ruyu. Jujur saja, aku juga belum pernah bertemu dengannya. Meng Qing adalah pemimpin dari 5 manajer kami. Bertanggung jawab atas komunikasi bos besar dengan kami, mengatur semua hal besar kecil di organisasi. Ayo, Tienan, ikut aku menantang manajer tingkat 4. Wah, bukankah ini manajer kelima yang baru dilantik? Tienan. Ini tempat manajer tingkat 4? Ya, ini Mei Xin, ini Bai Lu. Kamu harus mengalahkan mereka berdua sekaligus untuk mendapatkan posisi manajer di tingkat ini. Qiu, kamu tidak seharusnya ikut ke sini. Kak Tiani, aku takut kamu terluka lagi. Seperti terakhir kali. Kakak, datang untuk bermain dengan kami? Kamu baru saja dilantik, tidak istirahat dulu sebelum menantang kami. Aku datang hari ini untuk menggantikan posisi kalian. Kamu baru saja dilantik, tidak istirahat dulu sebelum menantangku? Aku datang hari ini untuk menggantikan posisi kalian. Aku ingin menjadi manajer tingkat 4. Yang kamu tantang adalah aku dan Luer berdua. Ya kak, mau main apa? Jangan banyak bicara, ayo mulai. Terburu-buru sekali, Luer kamu siapkan dulu. Pertarungan ini aku yang duluan. Kalau menantangku, ikuti aturanku. Di meja ini ada N alat perjudian, kamu pilih satu. Jangan bilang aku menindasmu. Kartu remi, blackjack. Baik, sesuai keinginanmu. Tunggu, bagaimana aku tahu kamu tidak curang? Oh, jadi kamu mau bagaimana? Dia orang luar, biarkan dia yang membagikan kartu, di tempat seperti ini. Aku tidak mungkin curang. Kakak Tiani, aku tidak bisa. Qiu, aku percaya kamu bisa membawa keberuntungan. Baik, biarkan dia. Mulai. Satu lagi. Beruntung, sayangnya aku masih lebih besar sedikit darimu. Sekarang 18 poin, dia 19 poin, jika aku minta kartu lagi. Sangat mungkin meledak, tapi... Apakah keberuntunganmu sudah habis? Beruntung, sayangnya aku masih lebih besar sedikit darimu. Sekarang aku 18 poin, dia 19 poin. Jika aku minta kartu lagi, sangat mungkin meledak, tapi... Apakah keberuntunganmu sudah habis? Apakah kamu tidak bisa lagi? Semoga Tuhan memberkati Kakak Tianyi. Semoga Tuhan memberkati. Pria mana bisa bilang tidak bisa? Main lagi. Mei Er, aku datang.
Mei kemana saja kamu? Kenapa tidak menghubungiku? Lepaskan tangan kotormu dari tubuhku. Bagaimana bicaramu pada kakak? Mei kemana saja kamu? Kenapa tidak menghubungiku? Lepaskan tangan kotormu dari tubuhku. Bagaimana bicaramu pada kakak? Seorang pria memukul wanita, sungguh tidak sopan. Kamu siapa? Bagaimana bicaramu pada tuan ketiga? Tuan ketiga ya? Aku Sang Tiani. Manajer lantai 5, aku datang hari ini. Untuk menggantikan Mei Xin Er. Manajer lantai 4. Oh, Kalau tidak percaya, tanya saja semua yang hadir di sini. lalu bagaimana? Kamu mau bayar utang atau ganti orang? Mei Xin Er kalah 2 juta di kasinoku. Hanya 2 juta. Kamu bisa bayar? Sekarang tidak bisa. Tidak bisa bayar berani membela orang? Parang tengkennya, Tunggu. Tuan ketiga, lihat sikapmu, aku juga tidak bisa lari hari ini. Bisa dengar aku bicara 2 kata? Bicaralah, aku yakin kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Aku Sang Tiani. Aku jenius bisnis saham saat ini. Kamu. Betul, aku. Lalu kenapa kamu datang ke sini? San Gongzi, sulit dijelaskan dalam satu kata. Jika San Gongzi mau percaya padaku sekali saja, aku bisa. 2 juta plus bunga, kembalikan 3 juta padamu. Aku bisa kabur, tapi kuilku tidak bisa lari. Di kota Haixi, kamu bisa menemukanku kapan saja. Sang Tiani. Dan aku yakin San Gongzi adalah orang yang pintar. Dalam sebulan, 2 juta jadi 3 juta. Aku yakin San Gongzi mau menunggu sebentar lagi. Aku ini orang yang selalu mementingkan keuntungan. Aku kasih waktu sebulan. Jika tidak bisa, Jika aku gagal, sebulan kemudian, aku akan menunggumu di sini. Aku siap menerima hukumanmu. Aku pasrah padamu. kamu cocok dengan seleraku. Aku kasih kamu waktu. Tunggu. Jika aku berhasil, kuharap San Gongzi ingat budiku. Nanti bantu aku sekali. Jika kamu bisa, aku akan anggap kamu sebagai saudaraku. Jika tidak, aku pasti akan mengambil nyawamu. Sanye, hati-hati di jalan. Untung ada dia yang membelamu hari ini. Mudah-mudahan begini saja. Zaman sekarang utang uang tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah utang budi. Dia tidak biasa, ayo pergi. Zhang Tiani, Kamu tidak perlu berterima kasih, kita bisa lanjut. tidak usah. Ronde ini aku kalah, kamu menang. Kak, kenapa kalah? Tidak perlu banyak bicara. Ronde ini aku Mei Xin kalah. Kalah dengan hati yang legawa. HMPH, kalau begitu biar aku yang balas dendam untuk kakak. Zhang Tiani, berani tidak menerima. Tenteng gengku? Baik, aku datang hari ini untuk menantang. Ayo maju. Kak Tiani, ini apa? Bikin penasaran saja. Tidak apa, lihat saja apa triknya. Tantangan ini bernama, bertaruh nyawa untuk jadi raja. Kakak bertaruh kartu denganmu. Sedangkan aku bertaruh nyali. Niale. Dia mau mengambil ginjal Kak Tianyi. Jangan teriak sembarangan. Bikin kaget. Bagaimana tantangannya? Jangan-jangan mau sulap? Kadal ini adalah spesies beracun dari hutan Amazon. Hanya 1 gigitan, dalam 3 menit akan mulai lumpuh. 10 menit kemudian akan mengalami kelumpuhan total dan pendarahan dari 7 lubang. 15 menit kemudian akan meninggal dunia. Kak Tiani, kita tidak perlu lanjut. Ini bisa membahayakan nyawa. Mei Xin, Kak Tianyi baru saja menyelamatkanmu. Kamu malah membalas budi dengan cara seperti ini? Aturan adalah aturan, jika kamu ingin menjadi pengelola lantai 4 ini, kamu harus menerima tantangannya. Bagaimana cara menang? Sangat mudah, kamu hanya perlu memasukkan tanganmu dan mengambil bola yang aku letakkan di dalamnya. Hiu. Kamu bisa menetralkan racun? Kak Tiani, aku pernah belajar, tapi belum pernah mencoba. Tidak apa-apa, Kiu. Aku percaya padamu. Zhang Tiani, kamu sudah memikirkannya baik-baik? Ini menyangkut nyawa. Kamu sebaiknya berdoa agar aku baik-baik saja. Kalau tidak, di sisi ketiga tidak akan ada yang membantumu. Dan lagi, aku sangat ingin mendapatkan posisi pengelola lantai 4 ini. Kak Tiani, kamu sudah siap? Ayo.
Menang, menang, Kak Tianyi. Kak Tiani, bagaimana? Apakah kamu terluka? Ada apa? Digigit kadal? Ada apa? Terluka? Ah, Kak Tiani, kamu benar-benar pandai berakting. hanya bercanda, aku lihat kalian terlalu tegang. Anda mencari bosan. Ah. Tidak apa-apa. Aku sangat kaget, Kak Tiani. Aku sangat kaget, Kak Tianyi. Zhang Tiani. Sebenarnya di dalam ini bukan kadal beracun, kadal ini dibesarkan oleh Luer, sangat jinak, dan tidak akan menyerang manusia. Lalu mengapa kalian masih repot-repot melakukan ujian ini? Sebenarnya, tadi saat kamu menyelamatkan Kakak Meier di depan Tuan ketiga, aku sudah memutuskan kamu menang. Tapi aturan adalah aturan, jadi tantangan tetap harus diselesaikan. Zhang Tiani, mulai sekarang kamu adalah pengelola lantai 4, aku dan Luer akan dengan senang hati membantumu kembali. Baik. Mulai sekarang, kalian berdua. Terus urus lantai 4 kalian, tapi semuanya ikuti perintahku. Meier tahu, Luer juga tahu. Baik, selanjutnya mari kita lanjutkan tantangan, level ketiga. Yeay! Shifu, makan sudah siap. Shiwu, apa yang enak hari ini? Shifu, kenapa kamu minum lagi? Makan jangan minum. Sia-sia dapat tidurnya. Shifu, kamu kan admin lantai 3. Lihat admin lain, mana ada yang tidak punya mobil mewah dan rumah mewah. Paling tidak, setiap hari makan makanan enak. Kamu malah, uangnya disumbangkan semua. Shiwu, itu semua hanyalah hal duniawi. Hidup di dunia, yang penting satu kata, tidak merasa bersalah. Ah, Shifu. Baru-baru ini di organisasi ada pemuda bernama Zhang Tianyi. Berani menantang semua admin. Katanya mau menantangmu ya? Cepat sekali sampai giliranku. Shifu, kamu dengar aku tidak? Makan, makan. Aku lihat dulu, ini tidak benar kan? Ah, sudah. Ah. Wah, Tetangla, Tianyi. sudah dipasang ya? Kak Tianyi, Kak Kiyu, silakan duduk. Seperti yang kamu bilang, mulai sekarang, ini akan jadi kantor kita, Tianyi. Bagian perekrutan sudah hampir siap. Sudah menghubungi beberapa perusahaan resmi. Kak Tiani, kamu berencana. Aku berencana mendirikan rumah para tunawisma, mendaftarkan semua pengemis dan tunawisma. Melatih mereka secara seragam, sesuai kondisi masing-masing. Lalu menyalurkan mereka ke pabrik-pabrik. Manusia harus bisa mengandalkan diri sendiri. Dengan begitu, masyarakat kita akan semakin baik. Kak Tiani, kamu hebat sekali. Ini bukan apa-apa, Kak Tianyi. Masih ada yang lebih hebat lagi. Siapa itu Zhang Tianyi? Aku kenapa? Kamu siapa? Aku Shiwu. Dengar kamu mau menantang Shifuku. Jadi aku duluan yang menantangmu. Mau menantang, lewati aku dulu. Shifumu siapa namanya? Chen Dao Den Gao Jing. Berani ikut aku ke game tinju? Kita 1 lawan 1. Kebetulan, aku juga mau cari dia. Antar aku. Shiwu, dasar anak nakal, lari kemana saja? Shifu Chao, lama tidak bertemu. Zhang Tianyi, cepat sekali kita bertemu. Apakah muridku membuat masalah di tempatmu? Tidak, tenang saja. Oh, biar aku perkenalkan. Ini Julie, dokter pribadiku. Halo, Master Chao. Ini Xiao Hei. Ini Tianan. Keduanya sudah pernah kau temui. Kak Chao, dengar-dengar dulu kau adalah juara tinju bebas ya? Pasti sangat hebat kan? Lebih dari hebat. Dulu, guruku, 15. Tianyi, adikku, ada keperluan apa? Datang ke tempatku ini? Aku ingin berguru padamu. Tianyi, adikku, ada keperluan apa datang ke tempatku ini? Aku ingin berguru padamu. Berguru? Ya, berguru. Katanya kau sedang menantang semua manajer. Kenapa di sini malah ingin berguru? Chao Deng, Benar. Sebelum menantang mereka, aku harus mengenal mereka dulu. Jadi, tolong beritahu aku semua informasi yang kalian ketahui. Chao Ding ini orangnya aneh. Dulu, dia menyumbangkan semua uangnya ke panti asuhan. Tapi hidupnya sendiri sangat sederhana. Selain itu, dia juga rutin mengembalikan uang ke daerah untuk gelandangan tua dan sakit. Makanya, Kak Chao sangat miskin. Dia sering minum anggur di tempatku dan kakakku dengan hutang. Tapi kemampuannya sangat kuat. Dulu, dia pernah menyelamatkan kami. Manajer utama organisasi, Yan Lao. Makanya dia diangkat sebagai manajer lapis ketiga.
Aku tahu apa yang sudah kau lakukan. Aku sangat mengagumimu. Kau duduk di posisi manajer lapis ketiga, tapi tidak mencari kesenangan. Haha, aku orangnya bebas. Selama ada anggur, sudah cukup. Asal ada anggur, sudah cukup. Master Chao, kalau aku tidak salah tebak, kau adalah anak yatim, kan? Ayo, bukannya kau ingin berguru? Hati-hati, Tiani. Tianyi, kau sangat hebat. Harus hati-hati. Semangat, Tianyi. Semangat juga percuma. Guruku juara dunia. Tinju takut pada yang muda. Gurumu sudah tua. Tianyi lebih hebat. Hah, Kau tidak pakai pelindung? kalau bisa memukulku, baru bicara, Sang Tianyi. Kenapa kau ingin menjadi manajer? Untuk uang atau kekuasaan? Bukan. Awalnya aku hanya ingin balas dendam, tapi sekarang. Tapi sekarang aku punya teman. Aku ingin membuat tempat ini menjadi lebih baik. Bagaimana caranya? Aku ingin lebih banyak gelandangan bisa mandiri. Aku akan meminta orang untuk memulai pelatihan. Tidak lagi menjadi pengemis yang dibenci di pinggir jalan. Memiliki keahlian, bekerja dengan sertifikat. Ikuti kata hati. Hahaha Sang Tianyi, aku datang. Kamu lulus, mulai sekarang jadi muridku. Menang melawan Tianyi, hebat sekali. Shifu. Aku tidak peduli dia, kalau dia mau jadi murid, dia hanya bisa jadi adik seperguruanku. Aku adalah kakak senior. Kakak ke-15, kedepannya mohon bimbingannya. Siwu, masak beberapa hidangan enak. Hari ini kita makan yang terbaik. Baik. Aku juga bantu, Tainan, Xiao Hei, kalian juga ikut. Ayo, aku juga ikut. Suruh aku pergi, berantem saja masih bisa. Kamu benar, aku besar di panti asuhan. Waktu kecil latihan tinju supaya tidak dibully. Jadi terus berjuang sampai jadi juara. Lalu kenapa sekarang tidak tinju lagi? 10 tahun lalu, aku diprovokasi teman untuk ikut tinju gelap. Waktu itu, sangat menikmati sensasi pukulan yang keras. Sampai suatu hari bos menyuruhku untuk mengatur pertandingan. Aku marah dan memukul mereka semua. Setelah itu, aku di blacklist selamanya. Aku juga pernah mengalami hal seperti ini. Seperti di organisasi ini, banyak orang yang dimanfaatkan. Aku dukung tindakanmu. Buat dunia ini, tidak ada lagi pengemis dan gelandangan. Aku akan lakukan. Yang lain aku tidak bisa ajarimu, paling-paling hanya minum. Ini ahlinya aku. Shifu Chao, Tiani, makan sudah siap. Iya, datang. Ayo makan. Mari kita bersulang bersama. Tiani, senang kamu menantangku. Membuat hatiku yang tertidur lama bangkit kembali. Aku memutuskan untuk membawa Si Wu pulang kampung, menemui beberapa orang. Menyelesaikan beberapa urusan, saat aku tidak ada, tempat tinju kuasakan padamu. Kalau kamu tidak bisa mengelolanya dengan baik, saat aku kembali, aku akan minta bayaran sewa. Shifu Chao memang punya karakter. Meisin, hal yang kusuruh sebelumnya. Sudah selesai? Tenang, sudah dibeli sesuai waktu yang kau tentukan. 3 saham ini. 3 saham ini adalah yang aku pantau dengan cermat beberapa hari terakhir. Kamu juga harus memantaunya dengan cermat dalam 2 hari ini. Jika tidak ada masalah, akhir bulan bisa menghubungi tuan ketiga. Jika berteman dengannya, di masa depan akan menjadi aset utama. Kakak Tiani, kamu benar-benar hebat ya. Bisa menghasilkan 3 juta dalam sebulan. Dulu aku dijuluki jenius nomor 1 di pasar saham. Kamu tunggu saja hasilnya. Zhang Tiani. Kamu terus mengubah kerangka kepentingan organisasi. Ini membuat seluruh organisasi kami sangat kesulitan. Wah, benar-benar apa yang dipikirkan datangnya. Nona Mengking, aku juga berencana menantangmu dalam 2 hari ini. Baik, besok jam yang sama di sini. Kita adu kemampuan, kalau kamu kalah, segera pergi. Hilang selamanya. Meisin ini siapa sih? Dia selalu berselisih dengan kakak, selalu berlagak. Seperti bos besar. Aku tidak terlalu tahu, tapi dia sangat berbakat. Karena urusan besar kecil di grup. Dia sangat ahli dalam operasi bisnis dan negosiasi proyek. Baik. Semua berjalan sesuai rencana. Aku pergi dulu sebentar.
Anda tidak apa-apa? Bagaimana? Aku bantu Anda ke klinik. Ayo. Anda duduk di sini. Kakek tidak apa-apa. Aku akan buatkan obat tradisional. Kakek, bagaimana perasaanmu? Kakek, minum ini. Bagaimana, kakek? Ini di mana? Kakek, ini klinik. Tadi Anda di jalan. Hampir pingsan, aku bawa Anda ke sini. Sekarang sudah tidak apa-apa. Terima kasih, Nak. Ini penyakit lama. Sama-sama. Aku Zhang Tiani. Anda dipanggil apa? Panggil saja aku Kakek Yan. Hari ini kamu menyelamatkan nyawaku, mau berapapun uangnya. Kakek Yan, biaya pengobatannya berikan saja pada Kiyu. Aku seperti pahlawan, tidak menerima uang. Wah, istri Anda sangat ahli dalam pengobatan. Setelah minum obat, aku segar bugar, seluruh badan. Sangat nyaman. Bukan, kami bukan suami istri. Iya, kami belum secepat itu. Pak Yan. Haha, tidak apa-apa. Kalau begitu saya pamit dulu. Nanti kita pasti bertemu lagi. Hati-hati jalan, Pak Yan. Hati-hati ya. Pak Yan, Anda baik-baik saja? Baik, ayo kita pergi. Suruh orang menyelidiki Zhang Tianyi. Kenapa belum keluar juga? Waktuku sangat berharga. Kakak Mengking, sabar dulu. Kakak Cheni bilang dia menyiapkan hadiah spesial untukmu, sebentar lagi datang. Beri aku hadiah, aku ingin lihat apa ini. Maaf sekali, macet di jalan, aku terpaksa lari ke sini. Zhang Tianyi, aku kasih waktu 5 menit untuk istirahat. Setelah itu kita langsung adu kemampuan. Kalau kau kalah, menggeleng selamanya. Santai, lihat ini dulu. Nona Meng, ini hadiah dariku untukmu. Aku yakin kau juga sudah menyelidiki latar belakangku. Bagus, Zhang Tianyi. Dulu jenius saham, sangat sukses. Pernah menciptakan legenda industri dengan keuntungan 50% setahun. Tapi kemudian kabur dengan uang klien. Sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya. Itu aku. Tapi lihatlah, apakah aku seperti orang yang menipu uang klien? Jadi sebenarnya kau menipu uang atau tidak? Sama sekali tidak. Aku dikhianati oleh orang yang paling kupercaya. Menjadi kambing hitam mereka. Ini semua tulisanmu? Tentu, Nona Meng. Aku tahu kau sangat kompeten, aku juga tahu. Kau ingin membangun organisasi ini lebih baik. Kalau tujuan kita sama, kenapa tidak bekerja sama? Jika kau setuju dengan rencanaku, aku yakin kita akan menjadi partner terbaik. Dan percayalah padaku, aku tidak akan mengecewakanmu. Percayalah padaku. Ingat, jika rencana ini bisa dijalankan, aku bersedia bekerja sama denganmu. Tapi aku punya satu syarat. Syarat apa? Dalam semua hal setelah ini, aku harus terlibat dalam pengambilan keputusan. Dalam masalah penting, aku harus punya hak memutuskan. Proyek ini perlu perusahaan induk untuk dioperasikan. Aku mau saham awal. Memang jago negosiasi. Deal. Baik, sekarang aku akan urus pendirian perusahaan. Aku juga mau punya saham. Bagus, kalian semua sudah sampai di langkah terakhir. Wu Yongshen dan Su Men. Keberuntungan kalian akan segera datang. Bagaimana? Si tua itu curiga padamu? Tidak. Ini data yang kamu minta. Aduh. Shenye selama ini sudah banyak menyuap. Dengan jumlah segini, pasti bisa dihukum seumur hidup. Apa ini? Ah, taruh ini di minumannya.
Si tua ini seperti ular berbisa, harus dibasmi sampai ke akarnya. Kalau dia tidak mati, aku tidak bisa tidur, hahaha. Kamu ingat janjimu? Tenang, besok aku akan pakai dokumen ini. Memaksa si tua turun tahta, nanti. Aku akan buat dia transfer semua saham perusahaan ke aku. Tenang, aku akan kasih 30% untukmu. Nanti semua produk hiburan di bawahnya juga akan jadi milikmu. Hehe, dia juga menghindari pajak. Bosan sekali, semua ini sudah kubeli. Di sini bingung mau beli apa lagi. Aduh, manja. Siapa yang tidak tahu bosmu baik padamu? Mau apa dibeliin? Tidak seperti kami, tidak ada yang sayang. Santai, nanti aku carikan yang kaya untukmu. Serius, kalau gitu aku mau yang tingginya di atas 1,8 meter. Dan juga... Man. Hai, Zhang. Aku kayaknya lihat Zhang Tiani. Jangan selalu curiga. Kalau dia sudah kembali, pasti langsung datang untuk mencabut nyawaku, mana mungkin santai belanja? Sudah, main yang seru ya. Kak Tiani, ini orang-orang yang pernah menyakitimu. Mereka inilah. Malam ini kumpulkan semua orang, aku akan mulai balas dendam. Aduh, Shenye, maaf ya, aku terlambat. Aku hukum diri sendiri 3 gelas. Wu Yong, uang yang harus dibayar bulan ini. Kamu harus siapkan. Aku paling suka orang yang menepati janji. Yes. Men, duduk jauh jangan ngapain? Ayo, duduk sini. Shenye, aku nyaman duduk di sini. Benar-benar merusak suasana. Begini, Shenye lagi senang, temani dia. Shenye, aku menghormatimu. Man. Mulai sekarang ikut aku. Pastinya kamu akan jauh lebih baik dari sekarang. Uang? Aku punya banyak. Shenye, di luar sana banyak yang cantik-cantik. Kamu suka yang seperti apa? Aku akan carikan untukmu. Yang di luar itu cuma perempuan murahan. Tidak bisa. Aku justru suka yang seperti kamu. Ngapain lihat-lihat? Keluar sana. Sudah tidak ada orang, hanya kita berdua. Eo. Shanye. Wu Yong. Siapa yang menyuruhmu masuk? Tidak lihat sedang ada urusan? Pergi sana. Yongye, tolong aku. Shen Wanqing. Kamu memanggilku? Sudah lama tidak ada orang. Yang memanggilku seperti itu. Apa kamu cari mati? Jangan marah. Lihat ini. Bagaimana kamu bisa dapat ini? Tidak perlu Shenye khawatir. Apa yang kamu inginkan? Tanda tangani ini. Hanya dengan ini, aku tidak akan tanda tangan. Kamu tidak tanda tangan? Kalau begitu, aku terpaksa menyerahkan semua bukti kejahatanmu ini ke instansi hukum terkait. Wah, nanti bukan hanya asetmu yang dibekukan. Para pemegang sahammu juga tidak akan percaya lagi padamu. Ah, tai. Jangan buang-buang tenaga. Tanda tangan saja. Ah, tai. Apa kamu sudah dibeli? Kamu memang kejam. Dulu kamu bilang padaku ingin menambah Zhang Tianyi. Seharusnya aku tahu kamu orang seperti ini. Jangan pura-pura baik di depanku.
Dulu uang dari Sang Tianyi. Kamu hanya memberiku 20%, kamu sendiri ambil 80%. Kenapa tidak terpikir aku orang seperti ini? Wah, Shen Ye sudah tua. Saatnya kamu turun tahta. Begini saja, tanda tangan, jangan sampai tidak sopan. Aku akan tanda tangan. Nah, baru benar. Masuk. Tanpamu, tidak akan ada Wuyong seperti sekarang. Aku akan menghormatimu untuk terakhir kali. Eo. Shen Ye, jangan khawatir, aku tidak akan menyakitimu. Ayo, minum yang ini. Pergi. Semua pergi. Shen Ye. Terima kasih atas bimbinganmu. Semoga perjalananmu tenang. Minuman ini beracun. Kau kejam sekali. Si rubah tua ini. Jadi kedua gelas ini beracun, sayangnya penawarnya hanya satu botol ini. Yongge, aku takut. Berani-beraninya kau sentuh wanitaku. Tai Long kau. Besok kau ke perusahaan, urus prosedur serah terima saham. Bersihkan tempat ini. Berhasil. Total transaksi bulan ini 3,5 juta. Tianige, kau luar biasa. Tianyi, aku akan segera menghubungi San Gongzi. Wah Tianige, kau memang jenius saham. Tianige, berarti kedepannya kita bisa dapat uang dari saham? Jangan terlalu berharap di pasar saham. Tidak ada yang namanya keberuntungan, perusahaan saham ini. Sebelumnya selalu bekerja sama denganku, tentang perusahaan mereka. Aku sangat paham, dan perusahaan mereka baru-baru ini. Baru mengembangkan sektor energi baru, dari informasi internal diketahui. Mereka juga baru dapat suntikan dana baru. Secara keseluruhan, saham mereka pasti akan naik. Jadi beberapa orang jangan berhayal. Dunia ini tidak bisa dapat uang hanya mengandalkan keberuntungan. Harus tetap mengandalkan usaha sendiri. Aku cuma ngomong aja, tahu kok tahu. San Gongzi adalah langkah terpenting dalam rencanaku selanjutnya. Karena sudah berhasil, Meng Qing, harusnya kita temui manajer tingkat terakhir sekarang. Aku juga berpikir begitu, semuanya sudah diatur. Bisa berangkat kapan saja. Ayo, bawa aku menemui mereka. Tianyi, ini adalah yang Guangming. Kidimen Kekekian. Sungguh bagus, aku juga pertama kali. Maaf membuat kalian menunggu lama. Kau, Saudara kecil Tianyi, kita bertemu lagi, silakan duduk. ternyata seluruh organisasi dikelola olehmu. Saudara kecil Tianyi terlalu memuji. Aku cuma orang tua biasa. Dulu selalu mengandalkan Meng Qing mereka. Kudengar kau sedang giat melakukan reformasi. Aku sangat mengagumimu. Pasti Yan Lao tahu tujuan kedatanganku kali ini. Meng Qing, bagaimana pendapatmu tentang Sang Tianyi? Yan Lao, pemikiran Tianyi sangat maju. Terutama dalam hal manajemen organisasi. Meng Qing juga merasa tidak sebanding. Sekarang seluruh organisasi lebih mirip perusahaan. Semua orang menggunakan kemampuan mereka untuk menciptakan nilai. Tainan, bagaimana pendapatmu? Yan Lao, aku orang kasar. Tidak mengerti hal-hal ini, tapi Tianyi membuat kami hidup. Lebih seperti diri sendiri dan punya tujuan sendiri sekarang. Ini sesuatu yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Yan Lao. Sebenarnya di organisasi ada banyak pengemis. Mereka semua ingin hidup seperti manusia, juga ingin mengandalkan kemampuan sendiri untuk menghasilkan uang. Jika Yan Lao bersedia menyerahkan posisinya padaku, aku pasti akan membawa mereka menciptakan usaha yang sukses. Sudah lama sekali berlalu. Aku pikir
Sudah waktunya menyerahkan posisi, tapi aturan tidak boleh berubah. Baik Yan Lao, kalau begitu sesuai aturan organisasi. Maaf, Tunggu. Orang yang ingin kau tantang bukan aku. Aku perkenalkan. Ini putriku Yan Ruyu. Sobat Tianny. Orang yang harus kau tantang adalah dia. Anda Putri Yan Lao? Sekali lihat lebih baik dari 1000 kata. Nona Yan, maaf. Ayah, buru-buru panggil aku pulang karena dia? Nona Yan, Tianny menantang sesuai aturan. Dari bawah, kami semua manajemen juga mengakui kemampuannya. Itu kalian yang tidak mampu. Jangan kira menang melawan sampah-sampah sebelumnya. Bisa menguasai seluruh organisasi, aku berbeda dengan mereka. Aku tahu, aku lihat kau bukan sampah. Paling tidak kepiting. Bahkan kepiting raja. Kau yang kepiting, ikan busuk. Sudah. Sobat Tianny, bagaimanapun. Kau harus menantang sesuai aturan. Hanya dengan menang bisa dapat kendali seluruh organisasi. Baik Yan Lao. Kalau begitu aku tantang kau, beri soal. Aku mau adu saham denganmu. Saham? Tianyi, dia mau adu saham denganmu. Jangan-jangan kau tidak tahu Tianyi dulu. Kerja apa? Nona Yan, aku sarankan kau pikir lagi. Tianyi sebelumnya adalah legenda di industri. Tentu saja aku tahu, dulu dijuluki legenda pasar saham. Lalu berubah jadi pengemis, sekarang ingin bangkit kembali. Zhang Tianyi, ceritamu benar-benar menarik. Terlalu berlebihan. Pasti Nona Yan punya keyakinan penuh. Baru memilih saham sebagai tantangan terakhir. Ujian akhir. Ruyu. Kamu yakin tidak berubah? Yakin, tapi harus ikut aturanku. Aturanmu? Aturanku. Pertama, aku mau kamu memilih saham secara acak. Kedua, aku akan bantu pilih satu saham. Ketiga, modal awalku 10.000 dan aku 100.000. 3 hari kemudian, siapa yang saldo rekeningnya lebih banyak? Syaratmu, siapapun tidak mungkin menang. Kalau kamu takut, tantangan sebelumnya batal semua, kamu kembali jadi pengemis saja. Lagi pula, ini yang paling tidak berisiko. Aku sebelumnya sudah tidak punya apa-apa. Putus asa, tapi aku sudah melalui banyak hal. Aku bilang pada diriku sendiri, harus bisa menangkap kesempatan. Aku dari seorang pengemis. Langkah demi langkah, menantang sampai sini, bukan untuk yang lain. Aku hanya ingin membuktikan. Tidak peduli seberapa hancur. Sang Tianyi terjatuh. Aku bisa bangkit kembali, nanti. Aku akan mengambil kembali semua yang pernah menjadi milikku. Terima atau tidak? Kalau aku mengalahkanmu, apakah seluruh organisasi akan mendengarku? Benar. Baik. Tantangan terakhir ini. Sang Tianyi terima. Bola dalam kotak ini tertulis 100. Masing-masing mewakili 100 saham. Zhang Tianyi, kamu ambil 1. Mengking. Keberuntunganku selalu tidak baik. Kamu ambilkan untukku. Aku? Tianyi, aku takut. Tidak apa-apa. Aku percaya padamu, seperti kamu percaya padaku. Aku yakin ini pasti bagus. Bagaimana saham ini? Kamu benar-benar beruntung, dapat yang satu ini. Jatuh di bawah harga IPO. Gak apa-apa, pasti di kota ini harganya hampir sama semua. Sekarang giliranku. Aku kasih kamu saham ini. Sekarang semua orang tahu, saham properti. Jangan dipilih. Tapi Nona Yan, kamu memang jago milih. Batas waktu kompetisi 3 hari, akunmu.
hanya punya modal 10.000 yuan. Ini informasi akunmu. Pak Yan, kalau aku menang, aku harap Anda bisa menepati janji. Tentu saja. Kalau kamu menang, seluruh organisasi ini akan kamu pimpin. Dan kalau kamu menang, aku juga bisa menitipkan Ruyu padamu. Ayah, ngapain sih? Mana ada orang tua yang ngusir anak sendiri? Nok, kamu sudah bukan anak kecil lagi. Ayah tidak bisa selalu menemanimu terus. Legipula, Zhang Tianyi pernah menyelamatkan nyawaku. Menitipkanmu padanya tidak rugi. Pak Yan ini benar-benar licik. Kalau aku menang, bisa dekat dengan putrinya di dalam organisasi. Dia tetap dihormati. Kalau aku kalah, posisinya juga tidak terganggu. Benar-benar licik. Kamu masih ketawa? Jangan harap bisa dekat denganku. Tenang, meskipun aku menang, aku tidak akan bersamamu. Aku sudah punya orang yang kusuka. Bawa orangmu pergi sekarang. 3 hari lagi, kamu akan kembali jadi pengemis. Yan Ruyu ini benar-benar pemarah. Tianyi, cepat cari akal. Hanya ada waktu 3 hari. Jangan khawatir, Meng King, kita pergi. Pak Yan, kami pamit. Xiao Hei, aku tidak tahu bagaimana kabar Tianyi dan yang lain. Di sana, menurutmu, apakah Tianyi bisa memenangkan tantangan ini? Kita harus pergi, membantu mereka. Kak Qiu, apa kamu suka sama Tianyi? Dengar dari siapa? Aku tidak suka dia. Lihat, wajahmu merah. Masih bilang tidak suka. Xiao Hei, Aku akan bilang ke Tianyi. Xiao Hei, kamu berhenti. Kamu ngapain? Adik kecil, nabrak kakak sampai sakit hati banget. Cuma bilang maaf nggak cukup, biar kakak cium dulu. Jangan dekat-dekat. Berhenti. Xiao Hei, Kalian tahu nggak ini wilayah siapa? Berani ganggu Kak Qiu? Bocah berani banget ya? Ayo Zebu King Jia. Aduh, Xiao Hei, udah jangan dipukulin lagi. Lepasin dia, aku mohon. nanti Kak Tianyi balik. Kalian nggak bakal bisa kabur. Apa? Lanjutin kikilan. Jangan, aku mohon. Lepasin dia, aku mohon. Stop. Nggak dipukulin juga boleh, asal kamu cium aku dulu. Nanti aku lepasin. Woi, Kium Jong, Kium Jong. Kak Tianyi. Xiao Hei terluka. Maaf Qiu, aku terlambat. Meng King, tolong jaga Xiao Hei. Kamu siapa? Berani ganggu urusanku? Aku kasih waktu 3 detik. Cepat pergi, aku nggak mau ribut. Sobat, kayaknya kamu juga main di sini. Jangan cari masalah. Minta maaf, aku lepasin. 1. Tahu nggak ini wilayah siapa? Kamu pasti Kino Iron Man Quan. Aku saudara angkat. Sama dia. 2. Yonggon Shock Pemberoni. 3. Hari ini nggak ada yang bisa pergi. Iron Man. Katanya kamu saudara angkatku? Aku nggak kenal orang kayak kamu, Kak Iron Egg. Aku nggak tahu mereka temanmu. Ingat, namanya Zhang Tianyi. Mulai sekarang, dia yang ngurus wilayah ini. Minta maaf ke Qiu. Maaf, Kak Qiu, kami nggak berani lagi. Kak Tianyi, udah, biarin mereka pergi. Cepat pergi. Xiao Hei. Xiao Hei, Xiao Hei. Cepat, bawa Xiao Hei ke klinik. Kak Tianyi. Xiao Hei, jangan banyak gerak. Udah aman. Kak Tianyi. Preman-preman itu. Tenang saja, sudah kuberi pelajaran. Xiao Hei, istirahatlah beberapa hari lagi, sebentar lagi sembuh. Xiao Hei, ada apa? Kak Tianyi, aku lapar. Oke, nanti aku masak mie untukmu. Bocah nakal, istirahat yang baik, besok aku ajakmu makan enak. Benar janji. Qiu. Xiao Hei kupercayakan padamu. Tainan. Kamu tinggal, bantu jaga Xiao Hei. Baik. Kak Tianyi, apakah kamu akan bahas strategi? Kamu benar-benar bisa membaca pikiranku. Tenang saja.
Besok aku akan datang lagi. Kamu juga istirahat yang baik. Mengking, ayo pergi. Aku harap aku juga bisa membantu Kak Tiani. Ah Tai, bagaimana kau menangani mayat tua itu? Ku buang keskivi koselokan. Ahai, sudah berapa kali kukatakan padamu, ketuk pintu dulu sebelum masuk. Lain kali hati-hati, Kak Men. Boss WU, mobilmu sudah disiapkan. Ahai, apakah kau dipukul lagi? Tidak. Sedikit kalah, besok aku akan balas dendam. Ahai, siapa yang membuatmu kalah? Kamu tidak bilang kalau kau orangku? Si orang tak dikenal. Namanya Zhang Tianyi. Zhang Tianyi. Lihat, apakah itu dia? Benar, itu dia. Ahai, lihat baik-baik, itu dia. Bahkan jadi abu pun aku akan mengenalinya. Boss WU, Hailing Kinokya, kenalan lama. Sudah, kamu keluar dulu. Zhang Tianyi ternyata belum mati. Men, kirim orang untuk menyelidiki. Jangan buat dia curiga dulu. Tak disangka dia belum mati. Apa rencanamu? Kalau belum mati, aku akan bunuh dia sekali lagi. Tianyi, sekarang saatnya. Gunakan kartu as ini. Sekarang adalah waktu terbaik, Bailu. Mei Xin. Kalian berdua lakukan rencana semula, berpisah. Tianyi, kamu yakin bisa menang melawan Yan Ruyu? Di dunia ini, tidak ada yang 100% pasti. Tapi kita bisa berusaha 100%. Jujur saja, aku tidak yakin. Tapi aku punya kalian. Sepertinya aku tidak salah menilai orang, ini adalah rumah para pengembara. Perkembangan rencana, kamu lihat saja. Boleh juga, efisiensinya cukup tinggi. Setelah aku memenangkan tantangan ini, proyek ini bisa segera dimulai. Nanti, akan ada kejutan besar untuk Qiu. Aku iri dengan Qiu, kalau dia tahu. Kamu begitu memikirkannya, pasti sangat senang. Jangan bicara seperti itu, Mengking. Kamu juga akan bertemu seseorang yang memikirkanmu. Zhang Tianyi, jadi ini rumah pengembara milikmu? Nona Yan, hari ini punya waktu luang. Datang ke tempat kecilku, benar-benar membuat tempat kecilku bersinar terang. Senang bertemu denganmu. Tentu saja, tidak tahu Nona Yan. Datang kemari untuk urusan apa? Ada petunjuk apa? Aku hanya lewat, mampir melihat-lihat. Mau minum apa? Kamu bisa membuatkan satu untukku. Jangan ditertawakan Nona Yan, di sini. Hanya menyediakan layanan untuk para pengembara. Soal membuat minuman seperti ini, aku tidak bisa. Kamu memang jujur, biar aku saja. Kamu temani Nona Yan. Zhang Tianyi, aku penasaran. Kenapa kamu menjadi pengemis? Dan kenapa kamu rela melakukan apa saja untuk menantang? Menjadi manajer tertinggi, sekarang kamu sudah mendapatkan banyak kekayaan. Nona Yan benar-benar ingin tahu? Tentu, aku juga ingin mendengarnya. Baiklah, kalau semua orang ingin tahu, aku akan ceritakan. Jadi kamu dikhianati oleh sahabat terbaikmu sendiri. Mengkhianatimu, membuatmu kehilangan segalanya, menjadi pengemis. Sehingga sekarang ingin menggunakan kami untuk bangkit kembali. Qiu, Kamu datang? Qiu datang kau tidak bilang, aku akan menjemputmu. Sakit tidak? Luka tidak? Aku datang membawakan mie. Taniku mengganggu aku pergi dulu. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Tampaknya pacar kecilmu salah paham. Mengking, tolong jaga Nona Yan. Aku akan pergi melihat Qiu. Zhang Tianyi, aku belum bilang kamu boleh pergi. Aku mau kamu duduk sekarang. Jangan keluar. Nona Yan, ada apa lagi? Zhang Tianyi, kembali dan duduk. Nona Yan, maaf aku tidak bisa tenang. Mengking, tolong jaga Nona Yan. Zhang Tianyi, berani-beraninya kamu meninggalkan aku. Sendirian di sini, Zhang Tianyi. Yan Qiu jangan bermimpi. Kakak Tianyi adalah orang yang akan melakukan hal besar. Jangan berhayal lagi, semua ini hanya keinginanmu sendiri. Qiu, kamu kemana? Telepon tidak diangkat. Pesan juga tidak dibalas. Qiu. Kakak Tianyi, Qiu, kamu mau kemana? Kakak Tianyi, lepaskan aku. Biarkan aku pergi. Qiu, tadi saat aku tidak bisa menemukanmu. Aku sangat khawatir. Aku takut kamu dalam bahaya. Sudah, Kakak Tianyi. Aku sekarang baik-baik saja, kan? Qiu, aku baru saja melihat Nona yang terjatuh. Sudah, Kakak Tianyi, kamu tidak perlu menjelaskan. Aku percaya padamu. Qiu, maukah kamu menjadi pacarku? Kakak Tianyi, di sampingmu ada banyak gadis. Aku ini apa?
Tapi kamu berbeda dengan mereka. Sudah, Kakak Tiani, lepaskan aku dulu. Nanti ada orang yang datang. Kalau kamu tidak setuju, aku tidak akan lepaskan. Ya sudah, aku setuju. Kakak Tiani, apakah kamu akan melindungiku seumur hidup? Aku Sang Tiani bersumpah akan melindungimu seumur hidup. Jangan bersumpah. Putri Qiu yang cantik. Aku Sang Tiani. Bersedia menjadi penjagamu seumur hidup. Baiklah penjaga Zhang, sekarang antar aku pulang. Tapi aku sekarang lapar. Bisakah kita makan mie dulu? Aduh. Kakak Tainan, Pelen. Aku sekarang sedang terluka. Lelaki sejati, luka kecil seperti ini bukan apa-apa. Minggir. Kakak Tiani. Kalian berdua mau umumkan hubungannya? Kamu memang jeli, Kak Qiuemyu ini. Mulai sekarang panggil kakak ipar. Ah, sudah terlambat. Tainan, pria harus utamakan karir dulu, baru nanti cari pacar gampang. Kamu sedang di atas angin, aku masih jomblo nih. Tainan, nanti kamu juga akan temukan cinta sejatimu. Ayah, harusnya kamu senang. Ayo kita rayakan. Betul, besok kita jalan-jalan seru. Xiao Hei, jangan keterlaluan ya, Kak Tiani. Bukannya kamu sedang mempersiapkan tantangan terakhir? Sekarang bukan waktunya main-main kan? Santai saja, semuanya sudah kuatur. Tantangan pasti beres. Tenang saja. Kak Tiani, kapan kamu menggetarnya? Kok kami tidak tahu? Semuanya sudah kamu rencanakan ya? Reaksi kami juga termasuk dalam rencanamu? Wahahaha. Bagaimana kabar Sang Tiani? Ayah, sudah kukirim orang untuk memata-matai. Nona Yan. Sang Tiani pergi dengan sekelompok orang untuk bersenang-senang. Apa? Dasar Sang Tiani. Berani-beraninya menganggap remeh tantanganku. Sang Tiani ini benar-benar santai sekali. Jangan-jangan dia sedang menipu kamu. Tidak masuk akal. Sang Tiani ini berani. Menggebaikan perketengku. Siapkan mobil, aku ingin lihat. Akal-akalan apa yang dia buat? Jaga baik-baik Nona. Siap? Semua pengeluaran hari ini akan kubayar, Sang Tiani yang tanggung. Hidup Kak Tiani. Kak Tiani, apa tidak apa-apa? Soal tantangan itu, hari ini kan hari terakhir. Iya, setidaknya beritahu aku dong. Aku jadi tidak bisa bermain dengan tenang. Nanti malam kalian akan tahu. Sekarang main saja dulu. Tainan, tenang. Pagi ini Kak Tiani sudah mengatur mesin dan Bailu. Dan terus memantau pasar saham. Aku yakin, Kak Tiani sudah pasti menang. Yakin. Tentu yakin. Ayo, jarang-jarang bisa main begini. Sampai di sini. Selamat datang. Kakak Tiani, ini terlalu mahal. Asal kamu pakai bagus, kamu bisa ambil dari tokoku. Ambilkan satu set yang terbaru. Baik, Tuan dan Nyonya. Gak apa-apa, cepat pergi, aku mau terima telepon. Aku akan segera kembali, ayo, pergi. Halo, silakan masuk. Oke. Dengar-dengar, toko kalian baru dapat barang baru. Bawa semuanya, biar aku lihat. Baju di toko kita. Hanya Kak Men-Men yang bisa pakai dengan gaya mewah. Sudah, jangan banyak bicara, cepat bawa ke sini. Ambil bajunya. Kak Men-Men mana? Suka yang mana? Atau semuanya dibungkus? Model baru di toko kalian. Kok semuanya ketinggalan zaman? Aku gak suka satupun. Gak ada yang lain lagi? Yang ini bagus. Aku suka. Kak Men, baju di toko kita. Setiap model cuma satu. Kamu tahu, cuma Nyonya ini yang datang lebih dulu. Jadi apa? Kak Men suka baju ini. Jadi kamu lepas. Tapi aku yang datang lebih dulu, dan aku belum selesai mencoba. ini, lihat, di toko kita masih banyak model lain. Bagaimana kalau lihat yang lain? Baju ini serahkan saja ke Kak Men. Gak boleh. Dick, kamu mungkin belum lihat label harganya. Baju-baju ini kamu gak mampu beli. Mampu atau tidak, bukan urusanmu. Dan sekarang aku yang mencoba, kamu gak punya alasan. Untuk masa aku menyerahkannya padamu. Lucu, kamu tahu gak Sumen sebulan? Belanja di sini berapa? Sudahlah, dengan orang miskin sepertimu. Gak bisa diajak bicara. Kamu lepas atau tidak? Aku gak punya kesabaran untuk berdebat denganmu. Kamu ini kok seenaknya sendiri sih? Dunia ini bukan soal benar salah, tapi soal kekuatan. Cepat lepas, kalau tidak, aku suruh orang lepaskan untukmu. Sayang, aku paling ahli melepas baju.
Kakak Tiani. Sumenmen, kamu benar. Dunia ini memang soal kekuatan. Zhang Tiani, kamu ternyata masih hidup. Berkat doamu, aku hidup dengan baik. Zhang Tiani, hari ini aku sial. Tapi di siang bolong begini, kamu juga gak bisa berbuat apa-apa. Sekarang lihatmu saja aku mual. Pulang bilang ke Wuyong, dendam ini akan kubalas. Suruh dia siapkan lehernya untukku. Pergi. Enak banget, aku kasih tahu. Zhang Tiani, kamu anggap enteng tantangan kita, ya? Hari ini adalah batas waktunya. Sampai-sampai aku harus menunggu sampai sekarang. Nona Yan, aku selalu serius dengan tantangan ini. Zhang Tiani, besok aku akan lihat bagaimana kamu mengalahkanku. Pergi. Tidak usah hantar. Adik Tiani, kalian datang. Kakak Yan, Silakan duduk. Jangan banyak bicara. Zhang Tiani, mulai saja. Buka akun, lihat siapa yang lebih unggul. Nona Yan, kamu terlalu terburu-buru. Waktunya belum sampai, kan? Mengulur waktu? Tidak ada gunanya. Aku akan lihat bagaimana kamu mengalahkanku. Jeleranmu. Kamu ini terlalu terburu-buru. Mengking, tunjukkan padanya. Sang Tianji, kamu bodoh ya? Saldomu ternyata 0. Buru-buru apa? Tunggu beberapa menit lagi. Aku terlalu menganggapmu, Zhang Tiani. Kalah ya kalah, ngapain mengulur waktu? Tiani, aturan adalah aturan. Kali ini kamu kalah. Aku umumkan. Tunggu. Waktunya sudah tiba. Waktu apa? Waktu pasar buka. Tidak mungkin, kamu curang. Nona Yan, saham itu kamu yang beli. Akun itu kamu yang buka. Permainan ini kamu yang atur. Bagaimana aku bisa curang? Kenapa bisa begini? Iya, Tiani, cepat jelaskan pada semua orang. Baik, aku akan jelaskan. Sebenarnya sebelum datang, aku sudah merencanakan semuanya. Menyuruh Bailu dan Meisin pergi bersama. Sekarang harus menggunakan kartu as ini? Betul. Kamu bawa rencana rumah para pengembara ini. Bawa ke tuan ketiga, suruh dia beli saham properti dalam jumlah besar. Lalu jual dalam jumlah besar, kerugiannya nanti kita yang tanggung. Dan aku jamin, dia akan untung besar, Bailu. Kamu juga suruh semua orang buka akun, beli saham ini dalam jumlah besar. Aku melalui saham properti yang kamu belikan untukku, naikkan dengan cepat. Menarik banyak orang untuk ikut investasi bersama lalu. Aku atur semua orang untuk jual habis pada sore hari berhasil. Buat pasar anggap saham ini jelek, harga saham anjlok. Lalu kamu beli penuh pada saat terendah. Betul. Lalu kita minta tuan ketiga suntik dana akuisisi perusahaan ini. Lalu lewat pasar sebarkan berita. Sambil masuk saham lagi picu demam beli. Harga saham naik lagi, tunggu timing yang tepat. Mengking bantu aku jual habis semua. Semua orang kira aku jago main saham. Tapi yang paling aku kuasai adalah manipulasi saham. Aku benar-benar meremehkanmu, Zhang Tiani. Aku tidak mengakui. Bailu tunjukkan padanya. Nona Yan, apakah kau tahu ayahmu pernah menderita seberapa banyak? Sebenarnya ayah juga datang dari penderitaan. Gelandangan dan pengemis terlalu banyak. Jadi aku pakai manajemen berlapis. Sebenarnya aku terus mencari cara yang bisa selesaikan masalah gelandangan secara tuntas. Nona Yan, aku dengan Pak Yan sudah diskusi berkali-kali. Soal rencana gelandangan ini kami berencana. Hapuskan gelandangan sampai tuntas, buat setiap orang punya posisi sendiri dalam hidup. Tidak jadi pengemis yang dibenci orang lagi. Tapi apa hubungannya dengan aku? Nona Yan, aku harap kau bisa bantu aku sekuat tenaga. Aku butuh bantuanmu. Ruyu, kami butuh kamu. Ayah sudah tua, nanti tergantung kamu. Baik, aku setuju denganmu.
Baik, semoga usaha kita lancar jaya. Semangat, semangat, semangat. Tuan ketiga. Sudah lama tidak bertemu. Adik Tiani lama tidak jumpa, cepat duduk. Tuan ketiga, sebelumnya masih harus terima kasih atas bantuanmu. Bukan masalah Tiani. Rencana rumah gelandanganmu itu, aku lihat sangat tertarik. Terutama soal return investasimu. Tunggu area selatan kota aku selesai digusur. Bisa mulai proyek barumu. Sungguh? Kalau begitu aku harus banyak terima kasih. Kerja sama saja, aku orang paling jujur nanti. Kita berdua jadi saudara. Kalau begitu Adi tidak sungkan lagi. Tiani, besok ada jamuan malam, kamu ikut saja. Nanti kebetulan aku umumkan proyek kita. Baik, Tuan ketiga. Oh bukan, kakak. Sumenmen. Aku masih ada urusan, kamu ada perlu apa? Kalau tidak ada, aku tutup ya. Oke, kirim lokasi, aku segera sampai. Kak Tiani, aku tahu kamu akan datang. Berhenti. Langsung saja, aku masih ada urusan. Kak Tiani, sebenarnya aku juga terpaksa. Tapi sekarang melihat kamu baik-baik saja, aku akhirnya lega. Sumenmen, kamu bukan cuma cari aku untuk bilang ini kan? Kak Tiani, ayo kita minum gelas ini. Semua dendam kita hapus. Mulai sekarang kita jalan sendiri-sendiri. Kali ini, aku akan mengantarmu ke akhir hayat. Tainan. Aku bukan lagi Sang Tiani yang dulu. Kamu mau apa dengan kami? Balas dendam dengan cara yang sama. Sang Tiani, kamu tidak akan berani. Tidak berani membunuh. Aku memang tidak berani, tapi aku tidak bisa jamin dia tidak berani. Tainan. Tainan, bawa mereka ke belakang gunung untuk dikubur hidup-hidup. Sang Tiani, kamu tidak boleh membunuhku. Kenapa aku tidak boleh membunuhmu? Aku bisa kasih bukti Wuyong memfitnah dan membunuh Shanye. Aku juga bisa kasih kamu keberuntungan. Orang asing dilarang masuk. Aku bukan orang asing. Aku punya undangan. Semua tamu di sini aku kenal. Undanganmu palsu ya? Kamu ini bagaimana sih? Di sini jelas-jelas tertulis. Ini bukan cari masalah. Sang Tiani, biarkan dia masuk. Masuk, masuk. Lihat kamu, masih sama seperti dulu, suka marah-marah. Hari ini yang datang semua orang penting di kota Guihai. Bos Wu lama tidak bertemu, wah. Ini bukan Tuan Li dari grup Li? M. Yurong Bai dari keluarga M. Yurong. Kakak Bai. Maaf, maaf, maaf. Bos Wu, ini siapa? Ah, ini temanku dulu. Dia tadi ditahan tidak bisa masuk, aku bantu selesaikan. Saudara ini, wajahnya asing ya. Boleh tanya dari keluarga mana atau perusahaan apa? Aku bukan dari keluarga manapun, aku cuma orang biasa. Lucu, orang biasa macam apa yang bisa datang ke sini? Aku sarankan kamu kembali ke tempat asalmu. Lucu, di seluruh dunia ini semua orang adalah orang biasa. Kalian juga cuma orang biasa. Hei semua, temanku ini. Sekarang sedang mengerjakan proyek, membantu para tunawisma, mendirikan sebuah organisasi apa gitu kan? Itu kan cuma pengemis, Tuan Li. Orang seperti ini tidak pantas bicara denganmu. Wanita cantik, aku baru saja investasi di sebuah film. Kalau tertarik, kita bisa ngobrol berdua. Maaf, aku tidak tertarik. Tiani, ayo kita pergi. Singkirkan tangan kotormu dariku. Kamu tahu aku siapa? Berani-beraninya melayangkan tangan padaku. Sang Tiani, aku baik hati mengizinkanmu masuk. Bagaimana bisa kamu berani melawan Tuan Li? Cepat berlutut minta maaf pada Tuan Li. Dan kamu, perempuan hina. Dilihat Tuan Li itu kehormatanmu. Aku belum pernah melihat orang seperti kamu, jadi anjing penjilat sebegitu bersemangatnya. Kamu sudah menyinggung Tuan Li, jangan harap bisa bertahan di kota Guihai lagi. Bisa tidaknya aku bertahan, bukan urusan kalian. Kalian cuma sekumpulan orang yang mengaku-ngaku. Sebagai atas, padahal cuma badut. Sangge Carolayuan, kamu yang tidak punya koneksi atau dukungan, berani bersikap begitu sombong? Siapa bilang dia tidak punya dukungan atau koneksi? Rupanya kamu sudah siap ya? Tidak peduli bagaimana kamu berpura-pura, kalian tetap saja sekumpulan pengemis. Meng King, kamu juga datang? Kapan ada waktu untuk ketemu? Itu tanya bosku dulu. Pengemis jadi bos?
Apa kamu punya rahasia? Ditanggannya, bilang padaku, aku yang akan urus dia. Zhang Tianyi, sedala. Malam ini adalah jamuan makan 3 Pangeran Yan. Kamu memukul orang dan mengancam, apa kamu? Tidak tahu diri? Tunggu sampai 3 pangeran datang. Kamu akan dapat pelajaran. Baik, aku juga menunggu 3 pangeran. Malam ini, aku diundang oleh 3 pangeran. Hahaha, jangan-jangan kamu mau bilang kalau mitra yang akan diumumkan. 3 pangeran malam ini adalah kamu? Sangge konyol. Kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Semua orang tahu 3 pangeran akan bekerja sama dengan Bos Wu. Kamu benar-benar shock penting. Tidak tahu diri. Tianyi, jangan cari masalah. Acara malam ini bukan untuk orang seperti kalian. Tianyi, orang ini kan yang dulu mengkhianatimu, ya? Sang Tianyi, kamu bilang ke semua orang. Aku mengkhianatimu, menjebakmu. Kamu punya bukti? Wuyong, kamu berani bilang. Apa yang kamu lakukan padaku? Hati nuranimu tenang? Setiap orang yang pernah bekerja sama denganku di sini, aku membuat mereka semua untung. Tanya mereka, pernahkah aku mengkhianati atau menjebak mereka? Mereka tidak mengenalmu, tapi aku mengenalmu. Apa yang kamu lakukan padaku, kamu sendiri yang tahu. Langit melihat, karma akan datang padamu. Kata-katamu bagus sekali. Buktinya mana? Kamu tidak punya saksi maupun bukti. Aku bisa melaporkanmu karena fitnah. Mana buktinya? Tunjuk sana. Tuan ketiga datang. Bocah, bersiaplah untuk dipermalukan. Tuan ketiga, lama tidak bertemu, Bos Li. Tuan ketiga, sudah lama tidak jumpa. Aku ingat Murong Bai dari keluarga Murong. Tuan ketiga, semua orang menunggumu memimpin jamuan malam ini. Tuan ketiga, apakah kamu kenal orang ini? Kakak, kamu terlambat. Adik Tianyi, tadi aku ada urusan, jadi terlambat. Kamu tidak marah kan? Tentu saja tidak. Waduh, mereka berpelukan. Bos Li, kamu tanya kenal atau tidak? Ini anak buah baruku. Apa yang dia katakan adalah apa yang aku katakan. Masih ada pertanyaan? Saudara Tianyi ini jelas orang hebat. Aku tidak menyadarinya. Terima kasih atas kedatangan kalian semua. Sekarang aku umumkan. Zhang Tianyi adalah mitra proyek baruku, Tuan ketiga. Bukankah kamu berjanji akan mempertimbangkan kerjasama denganku? Wuyong, hanya pertimbangan, jadi sekarang sudah diputuskan. Tidak akan bekerja sama dengan orang licik sepertimu. Sang Tianyi, bicara harus ada buktinya. Ada buktinya, kan? Xiao Hei. Tenang, aku akan gunakan dokumen ini untuk memaksa si tua mundur. Dan mentransfer saham perusahaan padamu. Aku akan berikan 30% untukmu. Selain itu, semua bisnis hiburan miliknya akan kuberikan padamu. Ini fitnah. Itu bukan suaraku, itu hasil sintesis. Tidakkah kamu menyadari, Sumenmen dan Tai Long? Kenapa tidak datang hari ini? Aku heran kenapa tidak bisa menghubunginya. Aku bisa memberikan bukti Wuyong menjebak dan membunuh Shanye padamu. Aku juga punya, aku juga bisa memberikannya padamu. Ini flash disk yang mereka berikan padaku, di dalamnya ada rekamanmu. Catatan penggelapan pajak dan pembukuan suap. Kamu sudah tamat, tenang aku tidak akan sekejam itu. Kamu lebih baik menyerahkan diri, aku akan menyerahkan data ini ke polisi. Zhang Tianyi, kamu tunggu saja. Baiklah, sedikit gangguan tapi tidak berpengaruh. Tema kita hari ini, proyek baru aku dan Tianyi. Proyek rumah para tunawisma akan segera dimulai. Ayo semua, doakan proyek kita berjalan lancar. Tianyi, sekarang giliranmu. Terima kasih kakak. Ngapain bilang terima kasih, kita kan satu keluarga. Kalian main dulu, aku ada urusan duluan ya. Selamat Tianyi, dendamu sudah terbalaskan. Kakak Tianyi sudah bekerja keras selama ini. Proyekmu akhirnya terrealisasi. Ya, kejahatan pasti mendapat balasan. Selamat Tianyi, sekarang kamu bisa fokus sepenuhnya pada proyek rumah para tunawisma. Selamat ya Tianyi, Luer yang paling hebat. Terima kasih semuanya, sudah terus mendukungku. Kalau tidak, aku Sang Tianyi tidak akan bangkit lagi. Selanjutnya mari kita doakan usaha kita berjalan lancar, bersulang. Perselang. Kakak Tianyi, katanya si Wuyong kabur. Iya, tapi aku tidak ingin menyerangnya lagi. Sekarang aku hanya ingin bersama Kiweku. Hidup bahagia bersama. Kakak Tianyi semakin lebay. Kamu tidak suka?
Kakak Tiani, kamu sudah melalui banyak hal. Nanti aku pasti akan membalasmu dengan baik. Aku ingin kamu membalasku sekarang. Sudahlah Kak Tiani, besok pagi ada upacara pembukaan. Kamu pulang dulu, aku naik mobil sendiri. Aku tidak tega melepasmu. Besok pagi aku bawa sarapan ke lokasi proyek untukmu. Sudahlah Kak Tiani, urusan penting yang utama. Kyu, kita memang paham. Aku pergi dulu ya. Pergilah. Laporan sudah dikonfirmasi, orang-orang di dalam dan sekitar gedung akan meledak dalam 20 menit. Tiani, ini baru awal proyek. Kakak sudah mempertaruhkan segalanya padamu. Aku istirahat dulu, nanti kalau mau ledakan panggil aku. Xiao Hei, kenapa Kyu belum datang? Cepat telepon dia, tanya-tanya. Ada apa Tiani? Kok kelihatannya gelisah banget? Yani, kamu kayaknya agak tegang. Aku juga nggak tahu kenapa, kelopak mata kanan terus berkedut. Zhang Tiani, pacar kamu ada di tanganku, kalau mau selamatkan dia langsung. Datang ke gedung 2 di depan. Jangan banyak tanya, cepat ikut aku. Cepat. Ayo. Kak Tiani, Wuyong, kalau ada masalah sama aku aja. Lepasin Kyu. Sang Tiani, dasar lu, aku udah hitung segala macam. Tapi nggak nyangka lu bisa bangkit lagi. Gimana, pengen banget nyelamatin dia ya? Wuyong. Gimana caranya biar lu lepasin Kyu? Bisa, asal lu tanda tangan ini. Aku mau semua saham proyek lu. ini semua hasil jerih payahmu, jangan ditandatangani. Oke. Aku tanda tangan, semuanya buat lu, asal lu lepasin Kyu. Kak Tiani, Kak Tiani cepat pergi, bentar lagi bakal meledak. Wuyong. Gedung ini bentar lagi meledak, jangan ambil barang lagi, lari cepat. Cepat lari Kak Tiani, bentar lagi meledak. Sang Tiani, lu tetap aja orang yang kalah sama aku. Kyu, kamu nggak apa-apa kan? Datang Kak Tiani. Kak, mimpimu akhirnya tercapai. Iya, sekarang proyek rumah para gelandangan. Seluruh negara mulai menjalankan proyek ini, proyekku ini. Bisa membantu lebih banyak gelandangan. Mereka bisa belajar keterampilan gratis di sini. Nggak perlu lagi mengemis untuk hidup. Iya, kamu mikir apa? Aku. Kak Tiani, AIO foto bareng.